Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Taruna dengan NIM E100-200-236. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai praktikum mata kuliah Websik, mulai dari acara pertama hingga acara 10. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan melalui Word serta beberapa hasil yang sudah dilakukan. Untuk yang pertama yaitu HTML dan CSS. Langkah kerja yang pertama, menjalankan exam control, yaitu menekan tombol start, Apache dan MySQL. Kedua, membuat folder latihan 1, kemudian buat teks dengan tipe HTML. Dan berikutnya, memasukkan script dengan membuka Notepad++, kemudian simpan. Kurang lebih script yang saya lampirkan seperti ini. Terdapat paling atas itu head, kedua itu body yang berisikan H1 H2 yang mana merupakan deskripsi atau teks. Untuk di bawah body terdapat style, yang mana ini untuk mengatur background dari uh, website HTML yang akan dibuat, baik dari warna ataupun uh, ukuran teks. Dan yang keempat, mencoba membuka indeks HTML pada browse. Nah, di sini saya sudah membuka hasil yang sudah saya buat melalui indeks HTML. Terdapat background biru dan juga pengantar latihan 1 pengenalan HTML. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu JavaScript. Yang pertama, seperti langkah yang awal tadi, menjalankan exam control Apache dengan MySQL. Kedua, membuat folder latihan 2, kemudian buat indeks HTML. Seperti yang acara pertama tadi, setelah itu memasukkan script dengan Notepad++. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan, yang mana acara kedua itu mendownload plugin JavaScript, yaitu perhitungan JS, untuk melakukan perhitungan kalkulator. Nah, untuk plugin perhitungan JS tadi dimasukkan satu folder dengan indeks HTML yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mencoba membuka dan melakukan perhitungan pada HTML yang telah dibuat. JavaScript tadi berfungsi untuk menjalankan program perhitungan dari HTML yang sudah dibuat, seperti itu. Dan masuk ke acara yang ketiga, yaitu PHP. Langkah pertama masih sama. Untuk yang kedua, membuat indeks PHP. Perbedaan dari yang pertama dan kedua yaitu yang pertama dan ketiga, sorry. Untuk yang pertama merupakan indeks HTML, dan untuk yang ketiga ini membuat indeks PHP. Yang ketiga, memasukkan script pada Notepad. Kurang lebih scriptnya seperti ini. Maaf, kurang terlihat. Untuk scriptnya akan saya buka melalui sini, dan untuk hasilnya seperti ini. Terdapat kata pengantar, selamat datang,
dan image yang masuk ke dalam PHP, kemudian teks lagi seperti yang awal tadi. Lanjut ke acara 4, yaitu GeoJSON. Pada acara ini kita mengimport atau mengekstrak terlebih dahulu melalui QGIS. Yang pertama, memasukkan batas administrasi yang akan digunakan untuk mengambil titik koordinat. Untuk titik koordinat yang dipakai di sini menggunakan Kabupaten Sukoharjo. Untuk mengambil titik koordinat menggunakan plugin yaitu Capture Coordinate, yang mana nanti koordinat yang sudah diambil akan dimasukkan ke dalam script. Ketiga, memasukkan koordinat untuk menampilkan titik ke dalam batas administrasi dengan bentuk GeoJSON. Nah, yang pertama yaitu membuat teks titik GeoJSON dengan masukkan script yang sudah dilampirkan, mengganti koordinat sesuai koordinat yang telah diambil melalui QGIS tadi. Dan untuk langkah berikutnya hampir sama yang pertama, tetapi yang kedua ini untuk membentuk garis, yang mana memerlukan dua titik koordinat, satu untuk titik koordinat awal dan kedua untuk titik koordinat akhir, seperti ini dengan tipe line string. Dan lanjut untuk yang ketiga yaitu membuat bentuk poligon dengan memasukkan 4 titik koordinat untuk menampilkan GeoJSON berbentuk poligon atau persegi. Nah, di sini kita memasukkan 4 titik koordinat, yang mana titik itu kita ambil dengan membentuk pola melingkar ataupun persegi dengan tipe poligon. Keenam, add data ketiga GeoJSON yang telah dibuat tadi ke dalam QGIS, yaitu berupa titik, garis, dan juga poligon. Seperti itu. Masuk ke acara yang kelima, yaitu basis data. Langkah yang pertama, kita memerlukan XAMPP dan harus diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Dua, memasukkan data MySQL ke dalam folder penyimpanan XAMPP pada htdoc. Memasukkan GeoJSON 2 MySQL ke dalam folder htdoc. Yang ketiga, membuat data SIG pada phpMyAdmin. Yang dimasukkan di sini kita membuat new data pada database. Jika sudah, kita tinggal memilih tombol create. Dan yang keempat, masukkan data GeoJSON yang berisikan batas administrasi desa. Batas administrasi desa di sini kita ambil melalui QGIS dengan format GeoJSON dan pastikan untuk koordinat sistemnya sudah memakai WGS 1984. Dan untuk yang langkah kelima, membuka tabel yang sudah masuk pada phpMyAdmin, kemudian masukkan script yang sudah disiapkan yaitu Gervit pada SQL. Seperti ini kurang lebih. Dan lanjut untuk acara yang keenam, query data spasial. Yang pertama, kita membuka software ArcGIS, QGIS, kemudian buka kecamatan yang kita pakai, pilih capture koordinat dan membuat sebanyak 4 titik. Pastikan titik-titik itu berada di batas desa yang berbeda-beda. Dua, kita mengaktifkan aplikasi XAMPP dan MySQL.
Dan langkah yang ketiga, membuka phpMyAdmin, kemudian pilih database dengan nama datasheet dan buat tabel toko di menu SQL menggunakan script create table toko dengan ID format int, nama format varchar, dan juga shape berbentuk geometri. Jika sudah, kita dapat menekan tombol Go. Yang keempat, memasukkan koordinat yang diperoleh dari QGIS ke dalam script SQL. Kita melanjutkan dari yang mengambil koordinat melalui QGIS sebanyak 4 titik dan dimasukkan ke dalam SQL melalui script yang sudah disediakan, yaitu menggunakan insert into toko dengan isian ID, nama, shape, values, dan koordinat. Pastikan ketika kita mengisikan koordinat di sini untuk mengganti urutan mulai dari 2 dan B, seterusnya sampai kolom keempat. Yang kelima, memasukkan script stdistance, spare shape 1 dan shape 2 pada SQL yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik hasil dalam meter. Seperti ini, kita dapat mengetahui jarak keseluruhan antar tiap toko. Yang keenam, memasukkan SQL untuk mengetahui dan mengecek lokasi toko. Nah, di sini kita dapat memasukkan script SQL yang digunakan untuk mengetahui titik-titik toko berada di desa dan batas mana. Lanjut untuk acara yang ketujuh, GeoJSON dinamis dengan PHP. Nah, acara 7 ini melanjutkan hasil dari acara yang keenam tadi. Langkah yang pertama, kita membuat folder latihan 7 dan membuat file dokumen PHP dengan nama GeoJSON PHP. GeoJSON PHP di sini digunakan untuk menyambungkan atau sebagai koneksi ke dalam phpMyAdmin. Kedua, memasukkan script ke dalam file PHP yang telah dibuat. Nah, script yang tertera di sini merupakan script yang sudah saya jelaskan tadi untuk menyambungkan ke phpMyAdmin. Langkah yang ketiga, mengubah OKRFit menjadi objek dan mengubah lokasi sesuai wilayah masing-masing. Di script terdapat keterangan-keterangan yang perlu kita ganti seperti objek, kemudian database PHP, dan juga geom from kecamatan masing-masing. Jika sudah, kita simpan, kemudian kita mencoba membuka menampilkan file localhost pada browser. Kurang lebih seperti ini akan muncul, akan saya bukakan, akan muncul feature dengan nama desa dan juga koordinat sesuai wilayah yang kita pakai. Dan untuk selanjutnya, kita membuat PHP baru pada folder latihan 7 dengan nama GeoJSON toko PHP, kemudian buka pada Notepad++ dengan mengubah OKRFit menjadi ID, mengubah desa menjadi nama, dan Kartasura menjadi toko. Seperti ini. Kita dapat melihat dari gambar yang sudah saya tampilkan, yang perlu diganti yaitu ID, tempat wilayah masing-masing diubah menjadi toko, dan sesuaikan nama sesuaikan desa menjadi nama. Akan muncul tampilan seperti ini pada localhost yang telah kita buat, yang mana menunjukkan seperti feature, nama toko, dan juga desa. Seperti itu. Dan selanjutnya masuk ke acara 8, GeoJSON dinamis dengan PHP.
Nah, acara 8 ini masih memiliki keterkaitan dengan acara yang ke-7. Yang pertama, membuat folder pada Windows Explorer dan beri nama latihan ke-8. Kemudian masukkan material data leaflet yang akan digunakan. Nah, data leaflet yang digunakan pada acara 8 ini kita menggunakan leaflet dan juga leaflet ajak. Pastikan leaflet ini sudah masuk ke dalam folder yang sudah disiapkan. Selanjutnya, membuka file dokumen dengan nama index.php, kemudian masukkan script HTML ke dalamnya. Nah, seperti yang saya tunjukkan di sini, script yang sudah saya masukkan yaitu style height mapit ini difungsikan sebagai untuk menampilkan layer peta. Kemudian kita dapat mencoba membukanya di browse. Nah, tampilan akan seperti ini, akan muncul tampilan putih untuk menampilkan peta. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita memasukkan script CSS dan JS ke dalam notepad file index.php. Kemudian juga memasukkan script format mymap pada bagian bawah body untuk menampilkan view koordinat. Kurang lebih seperti ini kita menampilkan dan memasukkan koordinat. Koordinat di sini ditujukan untuk dapat zoom ke layar yang akan kita pakai. Langkah selanjutnya memasukkan script editor layer untuk menampilkan base map. Nah, kurang lebih seperti ini kita menampilkan base map dan koordinat tadi sesuai yang kita pakai yaitu root. Dan berikutnya mengcopy file GeoJSON toko dan juga file GeoJSON PHP pada folder latihan 8, kemudian menambahkan script untuk menghubungkan pada indeks PHP. Seperti ini, kita masukkan ke dalam folder yang sama, yang mana isinya leaflet, leaflet ajak, GeoJSON PHP, GeoJSON toko PHP, dan indeks PHP. Seperti ini. Pastikan untuk penyimpanan sudah benar dan juga jangan sampai terdapat kesalahan penulisan penyimpanan. Nah, jika semua sudah kita masukkan dan sudah sesuai, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, kita dapat melihat di JSON PHP untuk menampilkan batas administrasi desa, kemudian di JSON toko PHP untuk menampilkan titik-titik persebaran toko yang telah kita buat tadi. Masuk ke acara yang 9, membuat peta tematik. Di sini melanjutkan dari hasil yang ke-8. Yang pertama menambahkan kode 1 untuk menampilkan polygon style. Polygon style di sini yaitu untuk pewarnaan polygon. Yang mana nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita akan mengisikan warna pada polygon batas administrasi desa. Yang ketiga menambahkan field populasi pada tabel kecamatan. Dengan membuka PHP MyAdmin, pilih database datasheet, dan tambahkan field populasi pada tabel kecamatan. Kita dapat menambahkan tabel baru dengan menggunakan alter table. Kita pilih tabel yang akan digunakan, kemudian add column, semisal menambahkan populasi, tulis populasi dengan tipe double. Jika sudah, akan muncul tabel baru pada kolom baru pada tabel kecamatan yang kita pakai. Kemudian masukkan script untuk memunculkan warna dan juga legenda. Nah, di sini kita memasukkan var untuk memunculkan warna dan juga legenda sesuai
angka yang terdapat di populasi yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Kemudian buat field baru dengan nama luas dengan tipe double, kemudian isikan luas secara manual pada kolom luas di tabel toko. Nah, ini difungsikan untuk mengatur ukuran toko, besar kecilnya toko yang akan kita tampilkan di eh, localhost yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan memunculkan script untuk memunculkan simbol toko pada indeks PHP yang telah kita buat. Seperti ini kita memunculkan function ikon toko yang mana di sini harus disambungkan melalui uh, gambar yang telah kita sediakan seperti PNG yang mana nanti akan dipanggil dan akan muncul pada localhost yang akan kita tampilkan. Nah, hasil yang kita buat kurang lebih seperti ini. Jadi pewarnaan ini berubah karena adanya penambahan field populasi tadi dengan random nilai. Di sini ditujukan untuk mengetahui mungkin tingkat kepadatan dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dibedakan menurut warna dan juga terdapat keterangan di pojok kanan bawah seperti ini. Dan untuk toko yang telah kita buat sudah berubah berdasarkan ukuran dan sudah muncul logo yang sesuai kita harapkan, yang sesuai kita masukkan dalam script tadi. Seperti itu. Dan untuk acara yang terakhir yang 10 yang pertama kita menambahkan set peta dengan mendownload plugin Minimap terlebih dahulu pada GitHub seperti ini, seperti yang saya tampilkan. Kemudian copy folder disk dari ekstraksi hasil download Minimap plugin ke dalam folder lifted folder exam HTTP latihan yang ke-10. Kemudian import control minimap CSS dan minimap JS pada folder minimap ke indeks PHP. Di sini kita harus memasukkan CSS dan juga JS minimap. Kemudian menambahkan kode berikut ke dalam JavaScript. Nah, dengan memasukkan CSS dan JS minimap, kita juga harus menambahkan var yang mana untuk memunculkan pada localhost atau indeks PHP yang telah kita buat. Kita dapat menyimpannya, kemudian merefresh halaman web dan akan muncul tampilan seperti ini. Minimap akan muncul di kiri bawah seperti ini. Dan lokasi tetap sama seperti yang kita buat pada cara sebelumnya. Kemudian menambahkan skala peta. Menambahkan skala peta dengan menambahkan script terlebih dahulu. Script yang digunakan yaitu seperti ini. Untuk menambahkan skala, kita memasukkan L control scale dan add to my map. My map itu peta yang telah kita buat. Lanjut, menambahkan layer control. Yang pertama, agar terdapat variasi base map, kita akan terlebih dahulu menambahkan layer base map open layer.
kita eh, bebas menambahkan map yang seperti apa sesuai keinginan kita dan memasukkan dalam script index PHP. Nah, nanti akan muncul seperti ini plugin legenda keterangan untuk keterangan base map ataupun peta. Kemudian menambahkan informasi objek. Yang pertama, tambahkan fungsi berikut pada JavaScript sebelum memuat kuota toko. Ubah script untuk memuat layer toko dengan menambahkan function di atas sebagai berikut. Nah, kita dapat menambahkan fungsi-fungsi seperti menambahkan pop-up pada batas kecamatan dan pop-up untuk toko. Hal ini ditujukan untuk mengetahui atribut yang terdapat pada batas dan juga dalam toko yang telah kita buat. Kita mencoba refresh dan coba klik salah satu toko, maka web akan menampilkan sebagai berikut. Dan untuk kurang lebihnya kita akan melihat hasil untuk latihan 10 seperti ini. Di sini sudah saya tambahkan seperti navbar. Ini untuk zoom to layer. Misal kita geser, maka kita akan mudah menampilkan ini dengan menggunakan plugin navbar ini. Seperti itu. Kemudian saya juga memasukkan geolokasi. Geolokasi di sini digunakan untuk mengetahui lokasi pengguna. Nah, seperti ini. Jika ingin mematikan, kita dapat mencetnya sekali lagi. Untuk hasil yang lainnya, saya menambahkan koordinat dan juga penggaris. Penggaris ini ditujukan untuk mengukur jarak antar lokasi. Misal kita ingin mengukur lokasi ini, kita dapat mengetahui dengan terdapat keterangannya. Jika sudah, kita dapat mencetnya sekali lagi. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum mulai acara 1 hingga acara 10. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan menyimak video ini. Sebelumnya saya Bacarna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.